Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Engkau Tuhan yang memanggil kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau juga adalah Tuhan yang memberikan kepada kami kuasa daripada Roh Tuhan untuk berjalan mengikuti Tuhan. Sekalipun tantangan di depan kami begitu sukar, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyertai dan memampukan setiap kami. Kami berdoa pada saat ini ketika kami belajar firman-Mu tentang Rahab, kiranya Roh Kristus kembali lagi menyertai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami bagaimana keputusan iman adalah keputusan yang harus rela berani berkorban di tengah-tengah situasi yang sulit. Kiranya Engkau yang menyertai kami dan memimpin seluruh pemberitaan firman sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca beberapa teks Alkitab. Yosua pasal yang kedua. Kita tidak akan membaca seluruh ayatnya. Ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi kita hanya membaca beberapa ayatnya saja. Yosua 2 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke Soto untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kita baca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa kota itu dengan segala isinya harus dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab pelacur itu yang akan tetap hidup serta semua orang yang bersama dia dalam rumahnya, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang kita utus. Ayat yang ke-22 sampai 25. Yosua memerintahkan kedua orang yang telah mengintai negeri itu, masuklah ke rumah pelacur itu dan bawalah dia keluar dari sana dengan semua yang bersama dia, seperti yang telah kamu janjikan kepadanya dengan sumpah. Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu, dan saudara-saudaranya serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka keluar perkemahan orang Israel. Namun kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya mereka bumi hanguskan. Hanya perak dan emas, barang-barang tembaga dan besi mereka serahkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Kita lihat surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31 dikatakan, karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama-sama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Kemudian Yakobus 2, Yakobus pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Ya, ini adalah teks-teks Alkitab yang berbicara mengenai Rahab. Tentu ada juga beberapa yang lain yang kita tidak baca, baik itu di dalam Matius maupun di dalam Rut. Nah, kalau di dalam Perjanjian Lama kita berjumpa di sana bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan saja menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Nah, walaupun demikian,
penyelamatan terhadap orang-orang non-Yahudi itu belum dibuka secara formal. Belum diinaugurasikan secara formal. Kapan diinaugurasikan secara formal? Itu pada saat Pentakosta terjadi. Pentakosta terjadi, maka di situ Allah seperti mengumumkan bahwa keselamatan bukan saja bagi orang Yahudi tetapi juga bagi orang non-Yahudi. Nah, di dalam konteks ini kita bisa lihat Rahab adalah seorang yang diselamatkan di dalam konteks dia sebagai orang non-Yahudi. Siapa itu Rahab? Rahab itu namanya dari akar kata Ra. Ra itu berarti matahari. Ya, kita ingat dewa Ra biasa disembah di wilayah Mesir, tetapi juga disembah di wilayah Kanaan. Nah, maka Rahab itu dari akar kata Ra berarti matahari, dewa tertinggi yang disembah Mesir kuno tetapi juga disembah oleh orang Kanaan. Lalu Rahab secara keseluruhan itu berarti sombong. Rahab itu sombong artinya. Jadi jangan kasih nama anak Rahab. Sombong, ganas, buas, itu nama Rahab. Ya, lebar, luas, gadis, wanita. Tentu itu jelas dia seorang gadis tentunya. Tapi masalahnya adalah sombong, ganas, dan buas. Jadi para penafsir mengatakan bahwa Rahab ini bukan saja seorang penyembah berhala. Dari arti namanya Ra itu. Tetapi juga dia adalah seorang yang memiliki karakter yang buruk. Sifat yang tidak baik, ya. Nah, Josephus itu mengatakan bahwa Josephus ini sejarawan Yahudi, ya. Dia bilang begini, rumah penginapan tempat di mana Rahab itu ada, itu terletak di tembok kota. Kita tahu bahwa Yeriko itu ada 2 lapisan, ya. Ada 2 lapisan tembok, dan Rahab punya rumah tuh di atas lapisan tembok Yeriko, begitu. Nah, memang kebiasaan pada zaman itu rumah orang-orang biasa ada di atas tembok karena lebar tembok itu cukup besar sehingga orang bisa bangun rumah di atasnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rumah penginapan atau rumah tempat bordir itu bukan saja tempat di mana Rahab bekerja, tetapi di situ adalah milik daripada Rahab. Pemilik daripada rumah itu adalah Rahab. Nah, istilah sundal di sini kalau kita baca di dalam ayat yang pasal 2 di situ disebut bahwa perempuannya adalah pelacur sundal. Ya, itu berarti seorang perempuan yang memang kita tahu menyerahkan diri kepada laki-laki mana saja dan dia tidur dengan laki-laki mana saja demi untuk memperoleh uang, ya. Demi untuk memperoleh uang. Rahab ini kalau kita perhatikan ada penafsir yang mengatakan bahwa dia sengaja tinggal di penginapan pisah dari orang tuanya. Sengaja memang dia tinggal di situ, dia punya rumah di situ, dia bekerja di situ juga. Dan kemudian dia tidur sebagai pelacur di sana. Kenapa dia pisah dari rumah? Karena keliarannya dia. Keliarannya dia. Jadi karakternya dia tidak ingin untuk diatur oleh orang tua di dalam aturan-aturan main di dalam rumah tangga. Orang tua biasa ajar anak-anak itu kan sopan santun, ya. Tapi karena dia liar, dia ganas, dia buas, karakternya seperti itu, maka dia cenderung memberontak kepada otoritas. Sehingga dia tidak mau dengar orang tuanya, maka dia pergi keluar daripada orang tuanya. Nah, dalam konteks ini ketika dia semangat untuk pergi keluar dalam kebebasan kemerdekaannya, justru dia menggunakan kemerdekaannya untuk melawan bukan saja otoritas orang tua tetapi juga Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perkembangan daripada kejatuhan dosanya Rahab, ya, bukan saja pada saat dia ada di rumah bordir itu sendiri, tetapi dari sejak dia di dalam rumah bersama dengan orang tua, lalu keputusan untuk mau bebas lepas daripada otoritas orang tua. Nah, kalau kita memperhatikan keluarga daripada Rahab, kalau tadi kita lihat Rahab, sekarang orang tua daripada Rahab, tidak diceritakan orang tua Rahab itu siapa dan bagaimana kondisi dari rohani orang tuanya. Tetapi beberapa indikator diberikan bahwa mereka tinggal di Yeriko. Nah, Yeriko itu dari akar kata Ibrani berarti bulan. Bulan, ya. Yarek yang berarti bulan, Yeriko, bulan. Jadi itu berarti dewa bulan menjadi dewa sesembahan daripada orang-orang Sem Barat. Kanaan itu dari keturunannya Sem bagian Barat. Sem anaknya siapa? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, ya. Semit, ya. Orang Yahudi juga keturunan Semit, tetapi ini Sem Barat, ya. Maka mereka punya penyembahan yang namanya dewa bulan. Jadi dari indikator pertama ini sangat mungkin bahwa keluarga daripada Rahab adalah juga penyembah berhala. Nah,
Allah menghendaki untuk Yeriko itu di bumi hanguskan, oleh karena kita tahu bahwa Yeriko adalah wilayah dari Kanaan, orang-orang Amori, yang dimana mereka adalah orang-orang yang bukan saja menyembah berhala tetapi sering melakukan dan terus-menerus melakukan dosa. Nah, Rahab ini orang Amori Bapak Ibu ya, orang Amori. Kalau kita coba bandingkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 sebentar. Di Kanaan itu kan banyak suku ya, dan Rahab itu dari orang Amori. Kejadian pasal yang ke-15. Di situ dikatakan nubuatan daripada Tuhan. Pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, Kejadian 15. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Jadi itu berarti di hadapan Tuhan penghakiman Allah atas Yeriko. Yeriko adalah bagian daripada Kanaan dan Rahab adalah orang Amori. Kalau kita lihat ini dikatakan bahwa belum genap Tuhan punya waktu bagi penghukuman. Ya, kalau kita bilang di sini penghakiman Allah itu punya batas waktu. Ada waktu di mana Allah melakukan apa yang disebut dengan tanda petik pembiaran terjadinya dosa yang terus menerus. Tetapi apakah Allah nggak memberikan firman kepada Kanaan sebelum zamannya Rahab? Apakah Allah nggak kasih firman kepada orang-orang yang ada di Kanaan? Bagaimana cara Allah memberitahukan tentang keberadaan dan eksistensinya kepada orang-orang Kanaan? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, di situ ada para patriark. Para patriark hidup di tanah Kanaan dan mereka adalah orang-orang yang menerima perjanjian Tuhan. Jadi jangan pikir orang Kanaan gak dengar firman lantas Tuhan hukum mereka seenaknya saja. Tidak demikian. Tetapi Allah menghakimi mereka karena Allah sudah kasih orang-orang penting yang ada di wilayah itu untuk menjadi berkat bagi Kanaan, menginjili mereka melalui perkataan mereka ataupun melalui kehidupan mereka. Abraham, Ishak, Yakub ada di sini semua. Dengan anak-anaknya Yakub ada di sini semua. Ya, sampai dengan Allah memindahkan Yakub dan keturunannya ke Mesir 70 jiwa. Tetapi dalam semuanya itu masa itu Allah sudah memberikan firman melalui para patriark. Sehingga kalau kita lihat penghakiman Allah itu terdiri dari dua, saudara. Penghakiman Allah itu berdasarkan wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu khusus adalah firman. Siapa orang yang memberikan firman? Allah yang memberikan firman melalui para patriark. Wahyu umum ini apa, saudara? Ini disebut sebagai hati nurani. Yang dimana di dalamnya ada hukum moral Allah. Ya, ini adalah sesuatu yang kemudian kita bisa lihat bahwa orang-orang yang bahkan tidak punya Alkitab, orang-orang yang mungkin belum pernah dengar firman, tetapi mereka punya hukum moral Allah. Sehingga mereka ketika dihakimi oleh Tuhan, mereka dihakimi berdasarkan ketaatan mereka terhadap hati nurani mereka. Mana benar, mana salah. Nah, dengan demikian saudara dan saya bisa memahami bahwa ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada kota Yeriko, ini bukanlah secara membabi buta, genocide, tuduhan bahwa Allah itu kejam. Salah ya. Allah bahkan berpanjang sabar dari zamannya Abraham sampai dengan zamannya siapa? Yosua. Berapa abad itu Tuhan tunggu sampai mereka bertobat. Jadi beratus-ratus tahun Allah sabar tunggu mereka dan mereka tidak bertobat. Bahkan para patriark, orang penting ada di situ pun mereka nggak dengar firman Tuhan. Mereka nggak taati apa yang menjadi teladan hidup mereka. Maka kesalahan bukan pada pihak Allah, tetapi pada pihak siapa? Manusia. Nah, di dalam konteks ini Rahab ada di dalam Yeriko.
bersama dengan keluarganya, dan mereka adalah orang kafir, penyembah berhala, dan mereka juga turut di dalam dosa orang Kanaan, orang Amori yang gak mau taat firman, yang sudah dengar firman pun tidak mau datang cari Tuhan. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang beranugerah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupannya Rahab. Ya, yang pertama kita perhatikan cara Tuhan menyelamatkan Rahab. Ya, kita lihat di dalam pendengaran akan firman. Ini hal yang pertama, kita berbicara mengenai pendengaran akan firman Kristus. Ayat yang tadi kita baca di dalam pasal yang kedua itu memberitahukan kepada kita mengenai apa yang didengar oleh Rahab. Dan menariknya ketika dia mendengarnya, di situ dia menyebutkan kata Yahweh, Tuhan. Huruf besar semua. Berarti di dalam hal ini ketika dia mendengar apa yang Allah kerjakan di dalam peristiwa penyeberangan Laut Teberau, Rahab menghubungkan peristiwa itu dengan Allah yang disembah oleh Israel. Perhatikan, dia adalah seorang yang buas, seorang yang punya karakter buruk, penyembah berhala, dewa bulan, bahkan dewa matahari. Sekarang terjadi pergeseran secara kualitatif. Ini adalah suatu pergeseran yang kita sebut sebagai pergeseran yang bersifat revolusi. Sesuatu yang benar-benar berlawanan dengan natur aslinya dia. Keberadaan iman dia yang sebelumnya benar-benar 180 derajat itu berbeda. Dia sebut Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dari mana dia tahu Tuhan itu berikan negeri ini kepada orang-orang Israel? Berita itu dari mana? Sangat mungkin berita itu dari mulut ke mulut, saudara, ini generasi ke generasi, mulai daripada para patriark, lalu sampai kepada zamannya Musa. Berita itu sudah tersiar sampai kepada tanah Kanaan. Sehingga itu berarti kita punya indikasi yang begitu jelas bahwa orang-orang Kanaan bukan tidak tahu tanah Kanaan diberikan bagi orang Israel. Mereka sudah tahu. Dan itu dinyatakan oleh Rahab. Nah, di sini kita lihat ya, Roma 10 ayat 17 dikatakan iman lahir daripada pendengaran akan firman Kristus, dan firman itu adalah sesuatu yang didengar oleh Rahab terkait dengan ini, pribadi Allah. Siapa Allah? Kedua adalah karya Allah. Ketiga adalah kehendak Allah. Tiga ini adalah kunci untuk merubah seluruh perspektif, bukan cuma perspektif, tetapi natur daripada kehidupan Rahab. Ya, jiwanya Rahab itu persis berubah. Siapa Allah? Pribadinya dia. Kita tahu apa artinya Yahweh. Yahweh itu waktu dia menyatakan dirinya pertama kali kepada Musa, dia punya beberapa pengertian. Yang pertama adalah self-existence. Dia ada dengan sendirinya. Dia pakai perumpamaan apa tuh? Api yang ada di semak duri, tetapi durinya nggak terbakar, semaknya nggak kebakar. Api tetap ada tanpa adanya semak punya bantuan. Yang berarti bahwa api itu, keberadaan api itu independen daripada semak. Ya, independen, tidak bergantung daripada kobaran daripada semak itu. Tidak begitu, karena semak tidak dibakar dan tidak terbakar. Begitu. Jadi itu berarti Allah ada dengan sendirinya, dia tidak diciptakan oleh apapun, dia ada dan kemudian seluruh keberadaan bergantung kepada dia. Self-existence. Yang kedua, bicara mengenai Tuhan, Yahweh, itu juga mengacu kepada dia adalah Allah yang berotoritas atas segala sesuatu. Kalau kita lihat di dalam pengakuan daripada Rahab ayat yang ke-11, kita lihat sebentar di situ. Sebab Tuhan Yahweh, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini kalimat penting. Karena dia menyambungkan Yahweh dengan Elohim. Yahweh dihubungkan dengan terjemahan Allah itu di dalam bahasa Ibrani apa? Elohim. Kapan pertama kali Elohim dipakai di dalam kitab Perjanjian Lama? Nama Elohim pertama kali disebutkan di mana? Ayo, kita tes cerdas cermat Alkitab. Kapan pertama kali ya?
Kejadian 1 ayat 1. Ayo kita baca sebentar. Kejadian 1 ayat 1. Sudah hafal semuanya ya? Kita semua hafal. 1, 2, 2. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu berarti ketika dia mengaku Allahmu itu Tuhan atas langit dan atas bumi. Mengingat kepada apa? Creation. Seluruh ciptaan ini miliknya Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang kontradiksi dengan pemikiran dari orang-orang Kanaan. Yang mengatakan bahwa dewa-dewi mereka bersifat teritorial. Ada Allah di darat, ada Allah di laut, lalu kemudian ada dewa hujan, ada dewa petir, ada dewa kesuburan, macam-macam dewa. Jadi bersifat teritorial. Kalau langit dan bumi itu berarti tidak ada tempat yang dimana Allah tidak berotoritas atasnya, dimana Allah tidak berdaulat atasnya, dan itu adalah milik kepunyaan daripada Allah. Wah, ini pengakuan luar biasa, saudara. Ini Shema Israel ini. Pengakuan luar biasa iman Israel ini. Walaupun dia orang Kanaan. Jadi dia punya pengenalan kepada Allah itu luar biasa, saudara. Seorang pelacur punya rumah bordir. Kok bisa punya pengenalan kayak begini? Ini kan agak aneh ya. Kadang-kadang kita di dalam gereja belum tentu kayak pelacur ini punya pengenalan. Dia punya pengenalan yang begitu dalam. Nah sekarang masuk ke karyanya Allah. Karyanya Allah apa di situ? Terbelahnya laut Teberau. Laut Teberau atau Laut Merah. Itu adalah peristiwa yang mengguncangkan semua orang-orang yang ada di wilayah daerah sekitar Kanaan. Itu semua sangat mengguncangkan. Dan kalau kita memperhatikan di situ, di sini kita lihat bahwa karya Allah adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar mujizat, tetapi itu adalah tindakan Allah untuk menunjukkan ketuhanannya Tuhan atas segala Tuhan, atas segala alam ciptaan. Kalau Bapak Ibu waktu belajar tentang penyeberangan Laut Teberau, Allah pakai sarana apa untuk sibakkan air? Angin, betul sekali. Angin ya. Angin dari mana? Angin timur, nggak boleh lupa ya. Ini namanya secondary cause. Di dalam teologi reform, Allah selalu memakai sarana-sarana tertentu untuk menyatakan kehendak Dia. Dan Allah kita adalah disebut sebagai first cause. Allah yang menyebabkan demikian. Kalau kaum liberal mengatakan bahwa, oh enggak begitu. Ya kan? Angin itu yang benar-benar real, natural, nggak ada yang menggerakkan dia begitu. Pokoknya angin jalan sendiri, sibakan air, dan kemudian Israel lewat dan kemudian tutup kembali. Tapi itu sesuatu yang sulit karena angin nggak punya otak. Hanya pribadi yang punya otak yang bisa menggerakkan angin kapan dia harus jalan, dia harus menggerakkan air seperti apa, dan kapan air itu akan tutup. Momentumnya siapa yang bisa atur? Kalau bukan yang punya otak yang atur. Dan itu adalah Tuhan. Maka ketika dia berbicara mengenai karya Allah, itu bukan hanya sekedar dia bilang mujizat, tetapi dia melihat kepada pribadi yang berkuasa atas seluruh alam semesta, angin pun tunduk kepada dia. Angin pun tunduk kepada dia. Sehingga itu menjadi kegentaran bagi semua orang Kanaan. Bukan cuma Rahab, semua orang Kanaan. Makanya dikatakan ciut hati, patah semangat. Udah gak mampu lagi saudara. Mau angkat senjata lawan pun gak bisa. Wong sudah patah semangat. Ini cara Tuhan hancurkan orang-orang yang menjadi musuh. Ya. Sebelum orang Israel masuk, Tuhan sudah kasih hancur duluan semangatnya. Kadang-kadang kita ikut Tuhan itu Bapak Ibu, kita belum gerak, Tuhan sudah gerak duluan. Kita khawatir sekali dengan banyak tantangan. Aduh tantangan begitu besar, bla 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 bla. Kita lupa, Allah sudah rancang lebih dahulu apa yang ada di depan. Tinggal ikut Dia saja. Kalau Dia perintah jalan, jalan saja. Nanti Dia luruskan jalan di depan. Ini cara Tuhan kita. Jadi Dia sudah buka jalan lebih dahulu sebelum orang Israel itu masuk. Ketiga, kehendak Allah. Kehendak Allah berkaitan dengan apa? Kanaan. Dia bilang bahwa negeri ini memang Tuhan mau kasih buat kalian. Itu kehendak Allah, kedaulatan Allah. Ini kita sebut sebagai self-sovereignty of God.
Saudara bisa bayangkan perempuan yang tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah tunduk kepada otoritas, tiba-tiba tunduk sama otoritas. Dan otoritas ini otoritas ultimat yang tertinggi, saudara. Dia tunduk, benar-benar tunduk. Kalau itu kehendak Tuhan, ayo jalan. Nah saudara, di dalam iman itu, untuk sampai kepada keberanian untuk berkorban, saudara harus belajar tunduk sama kehendak Tuhan. Siapa yang memimpin kehidupan kita? Siapa yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita? Kalau kita tahu itu Tuhan yang sejati, maka kehendak Dia menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup kita dan keputusan yang harus saudara ikuti. Walaupun jalan di depan kita sekali lagi jalan yang tidak mudah. Tetapi kalau kita lihat di sini, kehendakmu, negeri ini harus menjadi milik Israel. Dengan demikian berarti Bapak Ibu bisa bayangkan, dia orang Yeriko, warga negaranya Yeriko. Tapi demi kehendak Tuhan dia tinggalkan. Sesuatu yang merupakan revolusi, ya, revolusi iman. Pembalikan yang drastis sekali dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang rela berkorban adalah iman yang harus dimulai dengan perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu tidak harus dengan kita umpamakan seperti zaman kini ya, mereka selalu pakai penglihatan, mimpi dan lain-lain. Bukan. Perjumpaan dengan Allah yang terutama itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Disitulah Allah memberikan pribadinya, karyanya, kehendaknya untuk kita pahami. Supaya bisa ambil keputusan yang tepat. Maka respon daripada Rahab di sini kita bisa lihat bahwa iman Rahab mengandung 3 hal sekaligus. Pengenalan dia kepada Allah ya. Kita lihat di sini ada 3 ciri khas daripada imannya Rahab. Menghasilkan iman ya, iman sejati. Iman ini adalah iman yang mengandung pertama pengetahuan akan Allah. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang mengacu kepada emosi. Emosi ini dalam pengertian begini. Suatu penerimaan secara keseluruhan terhadap kebenaran yang kita ketahui. Penerimaan secara menyeluruh. Pada firman. Kemudian yang ketiga ini mengacu kepada keputusan kehendak. Jadi iman orang Kristen adalah iman yang bukan melompat di atas sesuatu yang tanpa dasar. Tetapi iman orang Kristen adalah iman yang melibatkan pengetahuan. Tetapi bukan pengetahuan yang tidak menyelamatkan. Karena orang-orang yang ada di Kanaan juga punya pengetahuan yang sama tentang Allahnya orang Israel. Apa itu? Karyanya dia. Kehendaknya dia. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak memiliki apa yang disebut dengan pengetahuan yang menyelamatkan. Bedakan, ada namanya pengetahuan yang bersifat umum dan pengetahuan yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum, dia tahu firman, tetapi tidak menghasilkan keselamatan. Pengetahuan yang khusus, dia tahu firman, dan oleh anugerah roh, dia percaya, menyelamatkan. Maka apa yang dikatakan oleh firman tentang iman Rahab, pengetahuan yang dimilikinya adalah pengetahuan khusus. Allah menyelamatkan dia. Maka dia menerima seluruh kebenaran ini, dia taat kepada seluruh kebenaran ini, dia serahkan dirinya kepada Allah. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia menyerahkan, Tuhan, keselamatanku ku berikan kepadamu. Aku sandar kepada Engkau saja. Tidak ada sandaranku yang lain selain daripada Tuhanku. Tuhanku yang mana? Tuhannya Israel. Dan maka keputusannya adalah dia tolong 2 pengintai. Jadi untuk menolong 2 pengintai sampai kepada terobosan itu harus ada proses ini. Di dalam kehidupan pribadi daripada Rahab. Kalau nggak ada proses ini, dia tidak mungkin melakukan penyelamatan kepada 2 pengintai tersebut. Yang kedua, kita bisa lihat prinsip yang dipelajari di dalam kehidupannya Rahab. Kalau tadi kita lihat yang pertama, iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Sekarang yang kedua, kita lihat iman menghasilkan perbuatan. Makanya di Yakobus tadi dikatakan bahwa dia menyembunyikan pengintai
itu ekspresi iman. Ekspresi iman. Dia tidak akan lakukan itu kalau dia tidak punya iman kepada Allah yang benar. Maka setiap ekspresi iman itu adalah sesuatu yang merupakan hasil dari seluruh proses yang terjadi dalam jiwa kita. Tentang Allah yang kita kenal, pengetahuan dan kemudian emosi kita dan juga keputusan komitmen kita. Nah sekarang kita mulai lihat tentang perbuatannya Rahab yang menolong pengintai. Pertanyaannya saya kan Bapak Ibu sudah dengar 2 kali. Jadi nggak apa-apa lah ya kita tanya jawab. Pertanyaan saya, waktu dia bicara di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7 kepada orang-orang yang mencari para pengintai itu, siapa yang bilang itu bohong? Yang bilang bohong angkat tangan. Yang bilang itu bukan bohong, itu ekspresi iman. Ekspresi iman. Yang lain abstain. Kita lihat sebentar ya ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Yosua pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Nah kalau kita perhatikan di sini, kalimat awal di dalam ayat yang keempat, betul orang-orang itu datang kepadaku. Itu fakta, kebenaran. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka dan seterusnya, itu bohong. Kadang-kadang orang waktu baca ini orang pikir ini bohong putih. Gak apa-apa lah ya, demi keselamatan orang tersebut kita bohong putih. Apa yang dimaksudkan dengan bohong putih ya? Bohong putih itu adalah melegalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa peduli kepada kebenaran itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ya ini masalah tentang teologis dan deontologis ya. Teleologis atau tujuan. Deontologis cara. Ya. Kalau bohong putih menekankan yang di sini. Dia nggak peduli ini. Yang penting orang itu selamat. Gak ada masalah soal itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang ekspresi iman, tetapi juga di saat yang sama ini kebohongan. Ini sulit kan ya? Gimana orang ekspresi iman dengan kebohongan? Ya, kita tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang disebut sebagai bohong putih ya. Bohong putih itu di dalam kebenaran Alkitab itu ditolak. Ini salah. Harusnya di dalam konteks Alkitab, teleologis harus berjalan, deontologis harus berjalan. Ada lagi satu, apa itu? Sebelum teologis dan deontologis, apa satu yang menjadi penggeraknya? Motivasi. Motivasi itu berkaitan dengan iman kita. Ini menjadi daya penggerak untuk Bapak Ibu ambil keputusan. Kalau motivasi saudara itu bukan iman kepada Allah, maka teologisnya pasti salah, deonnya pasti salah. Tapi kalau motivasinya benar, mungkin saja telosnya benar, deonnya salah. Atau bisa deon benar, telosnya salah. Satu-satunya cara untuk mensinkronkan motivasi, telos, dan deon bisa jalan dengan benar, itu anugerah. Itu hanya anugerah. Gak bisa kita kerjakan sendiri. Nah sekarang kita lihat, ini orang baru disebut sebagai anak-anak rohani. Dia belum tumbuh besar.
Dia baru sebagai anak-anak rohani yang baru dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan para pengintai itu datang, kemudian mereka menemukan bahwa Roh Kudus telah bekerja dalam diri daripada Rahab. Ya. Jadi ini bukan karena andil para pengintai maka Rahab itu beriman, tetapi Allah sudah kasih iman baru para pengintai tahu. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat kepada pemikirannya John Calvin. Saya rasa John Calvin punya pemikiran cukup fair. Ya. Walaupun ini tidak disetujui oleh Ibu Ina Teddy. Jadi Ibu Ina Teddy punya posisi, ini ekspresi iman, ini bukan bohong. Kalau Pak Ben posisi John Calvin, saudara. Jadi kalau kita di etika Kristen kami bingung. Mahasiswa. Begitu Ibu Ina Teddy bicara tentang eksposisi perjanjian lama, dia bilang ini tidak dosa. Ini bukan kebohongan. Kenapa saudara? Ibu Ina punya argumen jelas. Dosa adalah perlawanan kepada Allah. Yeriko sedang melawan Allah. Kalau Rahab lawan Yeriko, Rahab benar dong. Termasuk dengan cara berbohong. Ini Ibu Ina punya cara bicara ya, jadi itu nggak salah. Kalau Pak Ben nggak bisa begitu. Politik ya, negara itu harus diperhatikan hak-haknya. Wah ini berat ya, jadi kalau Bapak Ibu jadi mahasiswa itu di antara dua dosen yang saling kontradiksikan pusing ya. Tapi saya kira John Calvin punya pemikiran baik. Ya, kita lihat sebentar John Calvin punya pemikirannya tentang bagaimana urusan iman dan perbuatan. Ini harus sinkron ya, antara motivasi, teleos dan deon. Harus sinkron. Dia bilang begini, Calvin bilang begini. Dalam hal dusta, kebohongan, Rahab salah. Memang Rahab bohong. Dia berdosa memang. Allah itu adalah kebenaran, maka sekalipun Rahab punya tujuan baik untuk menyelamatkan dua pengintai, tetapi itu tidak sama dengan memakai kebohongan sebagai alat untuk mencapainya. Karena itu berarti menentang natur Allah yang adalah kebenaran. Itu Calvin bilang begitu. Lalu Calvin bilang begini lagi yang kedua. Tindakan Rahab untuk menolong dan menyembunyikan dua pengintai Israel jelas punya tujuan menggulingkan kota Yeriko. Ingat tadi saya jelaskan ya, dia mengerti betul kehendak Allah. Negeri ini harus untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan. Jadi wajar dong saya bela orang Israel. Nah, Calvin bilang, ini tujuannya Rahab waktu dia bohong bukan hanya sekedar dia sembunyi pengintai, tapi memang dia mau Kanaan serahkan ke dalam tangan Israel. Menggulingkan kota Yeriko, tempat di mana Rahab itu dilahirkan, Rahab itu dibesarkan, punya pekerjaan dan dapat penghasilan di sana. Calvin bilang, ini tindakan menjijikan. Kenapa? Dia tahu negara sedang terancam. Negara sedang mau diserang oleh musuh. Tapi dia berkhianat kepada negara. Wah, saya waktu baca ini saya pusing saudara ya. Ini Calvin ini gak main-main saudara ya, urusan negara. Calvin itu orang yang konsentrasi kepada hak-hak negara luar biasa saudara. Hubungan negara dan gereja itu dia kuat sekali Calvin ini. Jadi waktu saya baca ini saya bilang gini, aduh Tuhan ini bagaimana memutuskan. Tapi itulah firman ya. Kalau kita baca Alkitab itu kita menganalisa karena itu menggambarkan sikap kita nantinya. Nah jadi bagi Calvin kasih kepada negara adalah kasih yang Allah berikan secara natural dalam jiwa manusia. Sehingga manusia harusnya bertanggung jawab terhadap negaranya. Contoh Indonesia ketika ingin diserang oleh Belanda. Saudara nggak bisa berkhianat kepada Indonesia kan ya. Saudara harus pro Indonesia. Begitu. Nah ini adalah sesuatu yang secara naluriah Allah berikan kepada semua manusia. Secara natural. Sehingga bagi Calvin, Rahab sudah melanggar hati nuraninya dia. Dia sudah menjadi pengkhianat terhadap negaranya dia. Jadi dia dalam hal ini berdosa, bersalah di dalam kebohongannya dia. Tetapi di pihak lain, Calvin bilang ada anugerah atau kebaikan Allah yang kemudian mengampuni dosa Rahab. Jadi itu bukan berarti bahwa Allah melegalkan kebohongannya dia. Tetapi Allah mengampuni dosanya Rahab sehingga dosa itu tidak diingat atau tidak dihitung di hadapan Allah. Kalau kita bandingkan dengan teks-teks perjanjian baru yang tadi kita baca. Perjanjian baru tidak menyebutkan dosa daripada Rahab. Seolah-olah yang dia lakukan itu adalah kebohongan. Maka tindakan Rahab di sini kenapa disebutkan sebagai suatu ekspresi iman? Karena tindakan Rahab, saudara, adalah sesuatu yang berjalan lurus dengan ini. Firman. Bapak Ibu coba
ini sesuatu hal yang agak-agak membingungkan, tetapi saya mau ajak kita lihat bagaimana perspektifnya John Calvin. Dia bilang begini, tindakan Rahab sejalan dengan kehendak Allah. Firman Allah berkehendak Kanaan diberikan kepada Israel dan 2 pengintai itu harus diselamatkan. Itu sesuatu yang berjalan lurus. Tetapi sekali lagi ini tidak sama dengan Allah setuju terhadap pengkhianatannya terhadap negara. Nggak ada sama sekali. Yang kedua, apakah perjanjian lama dan perjanjian baru kontradiksi? Perjanjian lama jelas berbicara mengenai dosanya Rahab. Tetapi perjanjian baru tidak sama sekali menyebutkan apa yang merupakan kegagalan atau kebohongan daripada Rahab. Nah di sini kalau kita coba telusuri pemikiran daripada Calvin, dia bilang bahwa perjanjian baru itu menekankan kepada tindakan Rahab yang melindungi kedua pengintai sebagai perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman sejati. Itu penekanannya PB. Tetapi PB tidak sedang bermaksud untuk mendukung dosanya Rahab. Clear ya Bapak Ibu ya? PL berbicara apa adanya. Cerita, narasi apa adanya. Termasuk membongkar kebohongan daripada Rahab. Perjanjian baru berbicara mengenai perbuatan baik Rahab menyembunyikan 2 pengintai adalah hasil dari iman sejati. Tanpa bermaksud untuk menekankan atau mendukung dosanya Rahab. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa PL dan PB tidak kontradiksi. Tetapi justru saling melengkapi satu dengan lainnya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah mengampuni Rahab? Kalau Allah itu baik ya, punya kemurahan hati tetapi dia tidak kompromi terhadap dosanya Rahab. Pertanyaannya bagaimana Allah kita mengampuni Rahab? Nah ini sesuatu hal yang Bapak Ibu dan saya perhatikan bahwa Rahab punya iman adalah iman yang bukan saja memandang ke belakang tetapi juga ke depan. Ini sesuatu yang unik sekali dari imannya Rahab. Memandang ke belakang. Iman yang memandang ke belakang itu adalah kepada karya Eksodus dan terutama penyeberangan laut Teberau ya, di mana Allah menyelamatkan umat Israel. Ini adalah dasar iman. Iman kita berdasarkan kepada pekerjaan Allah di masa lalu yaitu keselamatan bagi kita. Tetapi nggak stop di situ. Iman itu juga harus memandang ke depan. Memandang ke depan kepada apa saudara? Kepada penaklukan tanah Kanaan. Yang belum terjadi pada saat pengintai itu datang, tetapi akan terjadi. Jadi itu berarti imannya Rahab adalah iman yang melampaui apa yang kelihatan saat ini. Iman yang memandang kepada apa yang Allah janjikan di waktu yang akan datang. Nah iman orang-orang percaya adalah iman yang mengandung 2 aspek ini. Allah kita adalah Allah yang telah menyelamatkan kita di masa yang lalu. Tetapi dia juga akan datang untuk memberikan kepada kita tanah perjanjian. Ya, ini penaklukan Kanaan berarti tanah perjanjian. Kalau kita bandingkan ke dalam konteks kita sebagai orang-orang dalam perjanjian baru, ini ya. Kalau Rahab, dia memandang ke sini. Kepada Kristus yang akan datang yang menyelamatkan dan yang akan memberikan tanah perjanjian itu. Berdasarkan apa? Sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, Eksodus. Kalau kita yang ada di sini gereja perjanjian baru, gereja PB, ya ini PB tentunya, kita di mungkin bukan di PB ya, kita punya zaman adalah tapi kita di akhir zaman ya. Kita ini gereja di akhir zaman ya Bapak Ibu, atau zaman akhir ya. Jadi kita harus hati-hati hidup di bumi ini karena kita ada di zaman akhir. Second coming ya. Jadi kita punya pandangan adalah ke belakang kepada Kristus yang sudah datang, lalu ke depan kepada Kristus yang akan datang yang beri tanah perjanjian. Ya, kalau Rahab di sini ya prosesnya ada Eksodus di sini.
Exodus. Ya. Ada di sini. Ini menjadi titik awal imannya yang memandang ke depan di mana Allah akan mengaruniakan tanah perjanjian kepadanya. Ya, ini sesuatu hal yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Rahab punya iman adalah bahwa tempat tinggal dia, nanti akhir hidup dia, seluruh keberadaan keluarganya bukan di wilayah Yeriko, tetapi di mana pengharapan orang Israel ada, yaitu di dalam tanah perjanjian itu, di dalam komunitas yang baru bersama dengan orang Israel. Itulah yang menjadi pengharapan daripada imannya Rahab. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu dan saya bisa lihat kemampuan Rahab untuk rela berkorban. Dia korbannya di mana? Dia tidak sungkan-sungkan untuk menyerahkan nyawanya dia. Ketika dia bohong seperti ini, kalau ketahuan gimana? Bunuh mati dia. Gak ada itu namanya semacam kelonggaran hukum bagi dia. Pasti bunuh mati karena pengkhianat terhadap negara, hukumannya adalah kematian. Tetapi dia berani untuk berjalan dengan konsekuensi kematian. Oleh karena apa? Iman yang di belakang, Allah yang dia kenal itu, kemudian pengharapan tanah perjanjian yang akan datang, itu memperteguh keputusan iman dia hari ini. Maka seluruh iman kita orang Kristen adalah iman yang hari ini harus ambil keputusan, tetapi bergantung kepada masa lalu dan masa kini, masa yang akan datang. Perbuatan Allah di masa lalu yaitu keselamatan, dan janji Allah di masa yang akan datang tentang tanah perjanjian. Itu memperteguh iman kita untuk kita ambil satu keputusan. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang kalau kita secara aplikasi bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Misalnya kita sakit kah? Bukan cuma pembangunan gereja, tapi banyak hal. Kita coba flashback apa yang menjadi anugerah Allah di masa lalu. Anugerah Allah di masa lalu terlalu banyak. Dan itu tidak boleh dilupakan. Tetapi itu menjadi dasar yang memperteguh iman kita di masa kini. Tetapi juga iman hari ini supaya tidak goncang ketika kita berhadapan dengan pergumulan yang berat. Seolah-olah kita hopeless benar-benar, kita harus lihat kepada apa yang akan datang. Dan itu yang memperkuat misalnya orang-orang yang ada di dalam abad mula-mula gereja baru pertama kali dibangun ya, para martir. Kenapa sampai Kaisar Nero itu begitu ngeri terhadap orang Kristen? Nero waktu setelah bunuh orang Kristen, dia ambil kepalanya orang Kristen, dia lihat kepala orang Kristen itu tidak yang namanya kayak kaku yang gimana ya, tapi senyum saudara. Dan dia heran sekali, kok bisa kepalanya orang Kristen udah dibunuh mati dalam keadaan yang mengenaskan, kok bisa senyum? Dia tanya, apa rahasianya? Setelah dia lihat semua orang Kristen, dia baru tahu orang Kristen setiap kali kalau mau dibunuh, dia pasti doa dulu sama Tuhan, dia baca firman, lalu dia menyanyi. Dia menyanyi berhadapan dengan maut. Sampai orang heran, kok bisa punya iman sebegitu kuat? Sudah mau diterkam sama binatang buas. Sudah mau dibunuh mati, mau dikasih jadikan obor. Tapi kok bisa gak ada ketakutan sama sekali? Saudara, itu karena apa? Mereka ingat Kristus yang sudah mati bagi mereka, dasar iman mereka, dan pengharapan akan datang. Kalau gak ada pengharapan saudara, hari ini kita gak bisa hidup. Orang hidup tuh karena ada pengharapan. Semua saudara kalau sakit, pasien terminal, satu-satu yang membuat mereka bisa bertahan di dalam iman mereka adalah melihat kepada pengharapan. Kalau nggak ada pengharapan saudara, hari ini kita nggak bisa hidup. Ya. Ini sesuatu hal yang saudara bisa lihat di dalam komitmen daripada Rahab yang menyebabkan dia berani ambil keputusan berhadapan dengan maut. Dan di dalam iman kekristenan, setiap tindakan kita yang beresiko mengambil suatu jalan untuk menaati kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang wajar. Bukan tidak wajar. Sesuatu yang wajar. Korban untuk kemudian menaati kehendak Allah itu sesuatu yang sah. Sehingga kalau kita berkorban bagi Tuhan, itu tidak boleh kita hitung sebagai jasa kita. Gak boleh sama sekali. Karena apa? Karena sekali lagi, iman sejati menghasilkan perbuatan yang benar. Maka ketika kita menaati Allah dengan konsekuensi yang begitu luar biasa, termasuk konsekuensi maut, saudara harus ingat, ini suatu privilege bagi orang percaya. Suatu hal yang istimewa bagi kita. Walaupun gak semua harus jadi martir ya. Gak semua harus jadi. Kemarin itu Pak Tong waktu khotbah di wisudawan wisudawati, dia khotbahnya dia bilang jadi martir saudara. Jadi orang-orang ini baru di wisuda. Pak Tong sudah bilang siap jadi martir. Harus ada yang siap jadi martir. Kalau enggak kekristenan itu bagaimana? Begitu. Terus
Kami pikir-pikir kan gak semua Tuhan kasih karunia jadi martir kan. Tapi hatinya dia itu loh. Dan kalau gak ada orang Kristen, para pemimpin Kristen yang rela korban habis-habisan dirinya dia, gak bisa kekristenan ini berkembang pesat. Apalagi kalau hanya mau ingin kaya, mau ingin punya fasilitas. Dia ngomong keras sekali ya. Ini orang baru lulus langsung dihajar sama Pak Tong. Jangan hanya ingin fasilitas, mau ini mau itu yang baik-baik saja tapi tidak mau korban bagi Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang Bapak Ibu dan saya belajar dari imannya Rahab. Korban yang dia lakukan itu karena dia lihat kepada apa yang Allah kerjakan di masa lalu dan pengharapan di masa yang akan datang. Nah, ketiga yang kita belajar adalah keluar dari komunitas lama, masuk kepada komunitas baru. Ini kehebatannya pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya Rahab dan keluarga Rahab. Keluar dari komunitas lama, masuk kepada komunitas baru. Kita lihat sebentar di dalam ayat yang tadi kita baca pasal yang ke-6. Di situ dikatakan ayat 23. Yosua 6 ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai yang masih muda itu, masih muda berarti dia belum nikah ya. Dan membawa Rahab keluar bersama ayah, ibu dan saudara-saudaranya serta semua yang bersama dia, bahkan seluruh kaum keluarganya. Kedua pengintai itu mengungsikan mereka di luar perkemahan orang Israel. Bukan dalam perkemahan Israel, tetapi di luar perkemahan orang Israel. Lalu ayat 25. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya serta semua yang bersama dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini. Sekarang ada di dalam perkemahan Israel. Berada di dalam komunitasnya Israel. Tadi di luar perkemahan, sekarang sudah di dalam perkemahan dan tinggal sampai hari ini. Karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Yeriko. Ini sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Rahab dan keluarganya itu kan tadi ya. Komunitas lama adalah penyembah berhala. Dan kalau penyembah berhala, maka amoralitas itu sesuatu yang wajar. Ada seorang teolog yang datang ke Kemayoran waktu lalu, dia bilang begini. Kalau Tuhan kita Tuhan yang benar dan kudus, maka moralitas kita juga benar dan kudus. Tapi kalau Tuhan kita najis, maka moralitas kita juga najis. Maka ada korelasi yang tidak bisa terpisahkan antara objek penyembahan kita dan kehidupan moralitas kita. Maka komunitas yang lama berbicara mengenai hidup lama, hidup di dalam dosa. Sedangkan komunitas yang baru adalah penyembahan kepada Allah yang sejati. Kepada Yahweh plus moralitas yang benar, yang kudus. Ini sesuatu perubahan yang Allah berikan. Dan itu berarti saudara kalau kita perhatikan secara aplikatif, orang yang percaya kepada Allah ya, tidak boleh berdiri sendiri secara individual di luar daripada komunitas. Semua orang yang percaya kepada Allah, dia harus dibawa masuk ke dalam komunitas yang benar. Yaitu komunitas orang-orang percaya. Itu sudah seharusnya demikian. Nah kalau kita memperhatikan di sini. Mereka yang adalah Rahab bersama dengan keluarganya itu ditaruh di luar perkemahan. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan sebentar di dalam Imamat 13 ayat 46 ya. Kita lihat di dalam hukum Musa. Imamat 13 ayat 46. Di situ dikatakan orang yang menderita penyakit kulit, yang menajiskan harus mengenakan pakaian koyak-koyak, rambutnya terurai, dan ia juga harus menutupi bagian bawah mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia mengidap penyakit itu, ia tetap najis,
ia najis dan harus tinggal terasing di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Dengan kata lain, penempatan Rahab bersama keluarganya di luar perkemahan berarti mereka dalam kategori najis. Mereka dalam kategori seperti orang kusta itu yang tidak boleh masuk ke dalam perkemahan umat Tuhan. Yang tidak boleh masuk ke dalam komunitas umat Allah sampai apa? Sampai Allah menguduskan mereka. Maka selama di luar perkemahan, mereka akan menjalani ritual pentahiran. Ritual pentahiran itu sampai dalam kurun waktu yang ditentukan berdasarkan Taurat Musa, baru kemudian mereka dibawa masuk ke dalam komunitas yang benar, yaitu orang-orang Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ini disebut sebagai proses pengudusan. Setelah orang beriman kepada Allah, punya benih iman yang sejati, iman itu menghasilkan buah dalam perbuatan-perbuatan yang baik, maka yang ketiga, proses pengudusan berjalan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipisahkan dari dosa, kehidupan yang kemudian dibawa untuk terus-menerus disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Sehingga makin hari makin hidup takut akan Tuhan. Itu yang terjadi dengan Rahab dan keluarganya Rahab. Dan waktu mereka masuk di tengah-tengah keluarga yang baru orang Israel, Calvin bilang begini, Rahab diadopsi menjadi anak-anaknya Allah. Maka masuknya komunitas yang baru, ini berarti diadopsi sebagai anak-anak Allah dalam keluarga yang baru. Kita juga begitu kan Bapak Ibu ya. Berarti dengan kata lain, doktrin keselamatan, doktrin soteriologi yang ada dalam perjanjian lama persis sama dengan yang ada dalam perjanjian baru. Kita punya iman oleh pendengaran akan firman, kita punya iman yang menghasilkan perbuatan baik, kita dimasukkan dalam komunitas yang baru, dikuduskan dan diadopsi sebagai anak-anak Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya, sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus. Di sini Calvin bilang Yahudi dan non-Yahudi dijadikan sebagai satu keluarga milik kepunyaan Allah. Sehingga orang-orang Yahudi tidak memperlakukan Rahab sebagai orang second class, tetapi sebagai satu tubuh Kristus. Tidak ada lagi diskriminasi di antara mereka. Ya, kamu orang Kanaan, kami orang Yahudi, enggak begitu. Tetapi satu tubuh yang berasal dari Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang melahirkan mereka dan masukkan mereka menjadi satu komunitas yang baru. Menariknya, di dalam catatan daripada Matius, siapa yang menikahi Rahab? Coba kita baca di dalam Matius ya. Pasal pertama. Ayat yang kelima, Matius 1 ayat 5. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria dan seterusnya. Siapa yang menikahi Rahab di situ namanya? Salmon. Salmon itu adalah, kalau kita baca di dalam Alkitab, dia adalah seorang Yehuda, pemimpin dari suku Yehuda. Dan ada seorang, bukan seorang tetapi orang-orang penafsir perjanjian lama, teolog PL mengatakan bahwa Salmon adalah sangat mungkin salah satu pengintai yang datang. Makanya dikatakan mereka masih muda, mereka belum nikah. Wah, ini dapat bagus ini Bang Ibu. Rahab sudah masuk dalam komunitas baru, dapat laki-laki bagus pula ya kan ya. Dapatnya bukan orang biasa ini, pemimpin suku Yehuda. Ya, Tuhan pilih khusus. Dan kemungkinan dia adalah salah satu dari pengintai yang pergi ketemu Rahab. Sehingga pernikahan Salmon dan Rahab melahirkan Boas yang adalah orang yang kaya raya juga ya. Boas, seorang yang cinta akan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya melahirkan Daud, Daud kemudian melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau kita memperhatikan anugerah yang Allah berikan kepada Rahab begitu agung. Pengorbanan Rahab tak sebanding dengan berkat yang Allah berikan buat dia. Berkat yang Allah berikan buat dia adalah berkat kekekalan. Yang mana Rahab tidak pernah rancang itu dalam pikirannya dia. Dia nggak pikir juga akan jadi seperti apa nantinya kalau setelah saya keluar dari Yeriko. Tapi Tuhan Allah sudah merancangkan suatu masa depan yang baik dan indah bagi Rahab.
Sehingga oleh anugerah Tuhan Rahab menikmati seluruh berkat kasih karunia Tuhan. Bahkan dia dipilih khusus untuk menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Sesuatu yang begitu agung dan begitu mulia. Dan kenapa juga Tuhan Allah kasih Salmon pemimpin Yehuda. Bukan dari suku Benyamin atau suku yang lain. Tapi Yehuda, garis Yehuda yang harus menikahi Rahab. Yehuda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Mesias. Jadi suatu berkat kasih karunia Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar iman yang sejati kepada Allah yang Maha Kuasa. Menuntut suatu pertanggungjawaban kita di dalam korban. Tetapi ingat bahwa korban itu tidak lebih besar dari berkat kasih karunia Allah yang melampaui segala sesuatu. Sehingga bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur karena kami mengenal Tuhan Allah kami yang menyelamatkan kami, mengadopsi kami sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan suatu masa depan yang melampaui daripada pemikiran dan rancangan hati kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengerjakan perkara-perkara demikian di dalam hidup daripada Rahab. Tetapi hal yang sama juga kami minta, jikalau Tuhan berkehendak, kerjakanlah itu juga dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kepada anak-anak kami, keturunan kami, sehingga sungguh kehidupan kami dan seluruh keluarga kami dikuduskan di dalam Tuhan dan dipersembahkan bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.